Misteri keranda berjalan di halaman sekolah dasar. Cerita paling menyeramkan di SD Palapeyang yang berada di tengah persawahan. Rumor yang pernah terdengar, memang dulu sebelum berdiri gedung sekolah, tempat tersebut merupakan sebuah pemakaman tua karena sebuah instruksi presiden pada masa pemerintahan Soeharto dulu. Makanya kuburan yang cukup padat harus dipindahkan dari tempat tersebut untuk disulap sebagai tempat belajar. Keangkeran dan kemistikan SD Palapeyang memang sudah terkenal sejak pertama kali gedung tersebut digunakan sebagai tempat belajar. Berbagai peristiwa menyeramkan, seperti adanya siswa yang dirasuki makhluk halus, penampakan kaki gunung di belakang sekolah, hingga adanya suara gemuruh serta keranda berjalan pernah diceritakan oleh masyarakat sekitar yang melintasi jalan depan gedung SD tersebut. Biasanya menjelang bulan Suro atau setelah tanggal 1 Suro, ada siswa yang merasa dihantui makhluk halus yang bermukim di sekolahnya. Cerita lain tentang misteri hantu di sekolah yang diyakini adanya hantu keranda berjalan yang kerap muncul dan menampakkan diri ketika ada orang yang melintasi SD Palapeyang. Bahkan saking angkernya gedung tersebut sampai tukang kebun yang dulunya tinggal di rumah dinas sederhana dalam kompleks SD memilih untuk pindah dan hanya bertugas dari pagi hingga sekolah tutup. Hantu keranda berjalan dipercaya masyarakat setempat merupakan sebuah pertanda bahwa akan adanya gangguan dari makhluk halus pada siswa-siswi SD Palapeyang. Entah sebuah kebetulan atau memang sebuah kebenaran, yang jelas tidak lama dari penampakan hantu keranda berjalan, ada saja siswa yang diganggu oleh makhluk tak kasat mata, baik itu kesurupan maupun penampakan jin dan hantu dalam berbagai bentuk. Pada awalnya, penjual mie ayam keliling tidak menceritakan kejadian yang ia alami di halaman sekolah Palapeyang. Ia takut jika nanti diceritakan akan mengganggu anak-anak di sekolah dalam belajar. Namun setelah ada warga yang bertanya akan perihal dirinya lari dalam menyurung gerobak mie-nya, lalu ia bercerita ketika melintasi jalan depan sekolah sekitar pukul 23 malam, Wiryo merasa mencium bau kemenyan yang menyengat menusuk hidungnya. Bulu kuduk merinding serta tegang tak percaya apa yang ia alami. Baru saja ia berusaha komat kamit membaca doa dan mempercepat langkahnya. Tiba-tiba dari dalam sebuah pintu, entah bangunan WC atau gudang, kurang tahu, muncul keranda terbang melayang dan berjalan menuju dirinya.
Ia yang takut akan terjadi apa-apa dengan dirinya, lantas mendorong gerobaknya sambil berlari dan berharap penampakan hantu keranda itu tak lagi ia lihat.